Ini kebetulan kelas 11.1 sama 11.2 kalian ketinggalan saudara-saudara. Nah ini saya pakai yellow jacket, tapi saya bukan anak UI ya. Yellow jacket, tapi bukan kapal kuning. Oke, baik saudara-saudara. Masalahnya kepanjang susah nguploadin. Sabar Pak Kuku, muridnya ini nakal juga ini. Ini membantah guru, tidak baik. Oke, kalorimetri. Kalor, bukan kolor ya. Kalor itu kalor lah ya, kalor. Heat in English. Metri, measure, mengukur. Jadi kalorimetri adalah mengukur kalor secara eksperimen. Ya. Jadi pada percobaan ini kita akan mengukur kalor secara eksperimen. Lebih tepatnya berapa kalor yang terjadi kalau asam dinetralkan dengan basa. Nah, ada dua tujuan percobaan kita pada hari ini. Yang pertama menentukan kapasitas kalorimeter, dan yang kedua adalah menentukan berapa entalpi reaksi penetralan asam dengan basa. Kalorimetri mengukur kalor. Alat yang digunakan untuk mengukur kalor itu disebut kalorimeter. Meter, ya. Lalu teori dasarnya adalah yang pertama, untuk menentukan alat kalorimeter itu yang kita miliki di lab ini adalah ini kalorimeter sederhana. Kalau nanti kalian di perguruan tinggi yang lebih teliti namanya kalorimeter boom. Ya, keren, boom. Hati-hati loh. Jadi ini namanya kalorimeter sederhana. Ketelitian alat ini tidak sehebat kalorimeter boom, tapi cukuplah untuk menentukan reaksi penetralan asam dengan basa. Nah, ini merupakan sistem yang didesain sedemikian rupa sehingga diperoleh sistem terisolasi. Harusnya alat ini ada styrofoamnya, tapi di sini tidak ada. Nah, ini kan alatnya ini sederhana. Ini di dalamnya ada seperti ini. Ini terbuat dari bahan sederhana aluminium. Lalu ini nanti ada ini nanti untuk mengaduk ya, mengocok mengaduk. Nah, ini nanti ngaduknya gini. Nanti di sini ada lubangnya, tempat masuknya termometer untuk mengukur perubahan suhu yang terjadi di dalamnya. Jadi alatnya seperti ini. Nah, kalau kita reaksikan asam dan basa di sini, maka asam dan basa itu kita sebut sebagai sistem. Maka biasanya reaksi penetralan asam dengan basa itu merupakan reaksi eksoterm. Maka kalau di sini asam dengan basa, dia akan melepaskan kalor. Kalor yang dilepaskan itu diserap oleh dua. Diserap oleh sistemnya sendiri, air, larutan itu, dan sebagian diserap oleh ini, wadahnya, kalorimeternya. Kalorimeter yang baik adalah bahwa kalorimeternya tidak menyerap kalor sesedikit mungkin. Tetapi di sini kita anggap ini sederhana. Maka nanti kita tulis reaksinya seperti ini. Ini dulu yang pertama ya. Ki larutan. Ki no. Di sini disebut kalor yang terjadi ki reaksi lah ya, ki reaksi. Ini reaksi, bukan, jangan cepat-cepat bacanya, ereksi. Ki reaksi sama dengan ki dari larutan ditambah dengan ki kalorimeter. Tadi saya sebutkan, ini asam dengan basa direaksikan. Nanti larutannya itu nyerap kalor yang dilepaskan dari asam dengan basa. Tapi kalorimeternya juga nyerap. Ya. Jadi dijumlah. Maka ini
kalian tahulah di fisika, Q itu biasanya ditulis MC delta T. Delta T-nya T besar boleh, T kecil boleh. Lalu ini Q kalorimeter adalah C kali delta T. Jadi bedakan saudara-saudara, C besar, C kecil. Kalau C kecil itu kalor jenis larutan. Kalau C besar kapasitas kalorimeter. Oke? Nah, maka dalam percobaan ini yang akan kita ukur pertama adalah kapasitas kalorimeter. Jadi nanti kalian mengukur ini dulu. Secara eksperimen kalian tidak bisa mengukur berapa delta H secara langsung. Yang bisa diukur adalah berapa perubahan suhu. Dengan mengetahui perubahan suhu, kalian bisa menghitung Q. Q itu adalah bisa sama dengan entalpi. Sebab entalpi artinya adalah kalor pada tekanan tetap adiabatik. Maka nanti setelah kalian dapat Q, maka kalian dapat delta H. Delta H itu Q. Delta H itu perubahan entalpi. Entalpi adalah kalor pada tekanan tetap. Nah, kalau nanti ini asam basa, itu sudah pasti eksoterm. Nggak usah melakukan percobaan. Kalian nanti kalau ada soalnya, asam dengan basa, it's always exothermic reaction. Jadi nanti delta H-nya kalau eksoterm berarti minus. Maka nanti kalian dapat minus Q. Nah ini yang kedua. Lalu yang ketiga yang penting poinnya adalah kalian nanti akan menghitung berapa entalpi penetralan asam dengan basa. Entalpi penetralan adalah entalpi besarnya kalor yang dihasilkan jika 1 mol asam direaksikan dengan 1 mol basa. Jadi delta HN nanti kalian bisa dapat minus Q per N. Minus Q-nya kalian dapat dari sini. MC delta T tambah C delta T. Oke, sekarang kita langsung masuk percobaan. Tapi sebelum percobaan, saya akan mengingatkan kalian untuk membuka modul ini modul Taruna Bakti, saudara-saudara. Yang bukan siswa Taruna Bakti pasti tidak kenal ini. Nah, ini modulnya, oke? Nah, ini di sini, ini benar nggak ini halaman modulnya sama ya? Ini yang terbaru bukan? Oh, bukan terbaru ini. Oh, bukan yang terbaru, nanti beda halaman. Beda halaman. Oke. Ada juga yang fotokopi, Boy. Maaf ya. Cut off. Ya nggak apa-apa lah, mereka melihat saya TikTok. Jangan dipotong, biarin aja Pak. Di situ kok hilang. Panenggang pacar, panen putar ke kiri, nama manis putarlah ke kiri. Sini Ben. Terima kasih. Nah, maaf anak-anak ya, ini modulnya berbeda yang saya punya. Ini modul yang tahun lalu ini. Ini modul terbaru. Kalian buka halaman 9 ya, halaman 9. Itu teori dasar tadi kalian lihat di halaman 9. Tapi prosedur kerjanya, sebelum prosedur kerja, saya akan perkenalkan dulu alat-alat yang dipakai. Yang pertama alatnya tadi adalah ini kalorimeter sederhana. Ukurannya standar, diisi anak-anak ya, diisi. Jumlahnya 1. Nih yang pertama. Yang kedua termometer. Nah, ini termometer skalanya 110 sampai minus 10. Oke? Jumlahnya 1. Lalu ada pipet tetes yang kita pakai, ada ukuran standar, jumlahnya 3. Lalu ada gelas ukur. Gelas ukur ukurannya 25 ml,
jumlahnya 2. Lalu ada gelas kimia. Nah, ini gelas kimia ya. Jadi kalau orang kimia itu minum ya pakai gelas ini. Saya punya gelas ini dulu, sekarang nggak punya. Jadi ini gelas kimia. Ukuran yang kalian pakai adalah 100 ml. Jumlah yang dipakai 3. Lalu ada juga di sini termometer yang lebih. Ini termometer digital, zamannya digital ya. Belajar aja kita online digital. Oke. Ini termometer digital. Ini cara makainya, ini tinggal ada off on, degree Celsius, degree of Fahrenheit, and cold. Oke, lalu di sini ada, ini apa ini namanya anak-anak? Kasa ya, kasa. Kalau dalam bahasa Italia, kasa di Colombiere itu kasa itu rumah. Ini ada apa ini namanya? Tripod. Tripod Pak. Kaki 3. Kaki 3 ya. Ini bukan obat gosok ya. Tripod. Tripod beda. Inggris Ini namanya lampu Pak. spiritus. Di dalamnya ada alkohol. Jangan coba-coba untuk minum ya. Lalu di sini ada namanya Botol semprot, Pak. botol Aquades. Lalu ada korek api. Ya, saya kira itu alat-alat yang digunakan. Sebenarnya kalau kalian tadi biar gampang untuk membuat alat-alat itu, kalian lihat aja prosedurnya di situ. Di prosedur semua pasti ada alat-alat dan bahan. Bahan yang digunakan yang kalian pakai adalah Aquades. Nama bahan Aquades, rumus kimianya H2O. Everybody know it. Even they are not study chemistry. Jumlahnya secukupnya. Lalu asam klorida, larutan asam klorida 1 molar. Ini NaOH. Ini NaOH 1 molar. Jumlah yang dipakai 25 ml. Lalu asam klorida 1 molar. Jumlah yang kalian pakai 25 ml. Udah, sekarang itu bahan dan alat yang kita gunakan dalam percobaan ini. Sekarang kita langsung percobaan. Halaman 10. Kalian buka halaman 10 cara kerja. Masukkan 25 ml air suling. Air suling itu ya, air Aquades ini. Ini 25 ml Aquades. Ini pakai ini. Nah, ini cocok ini. Cocok 25 ml. Kalau udah ahli langsung aja 20 ml, 25 ml Aquades. Nih, anggap aja ini 25 ml Aquades. Masukkan dalam kalorimeter. Lalu ukur suhunya. Diukur suhunya dulu atau di sini? Boleh. Di sini aja langsung ya. Nah, ini termometer canggih digital. Wis. You see? 27.8 degree of Celsius. Nah, ini masukkan ke sini. Waduh, mudah-mudahan aja tidak aneh. Ini harganya ini sudah konstan atau belum ya? 27,3 27.2 degree of Celsius. Wow, it's go down. Wow. So degree centigrade. you have to make sure that the temperature is constant. So, okay. Kita sepakat saja 27,1 derajat Celcius. Kalian catat suhu awal. Nah, ini nanti kita sebut sebagai T2. T1 adalah 25 derajat Celcius. Jadi percobaan yang kita lakukan adalah menentukan C dulu. 27,1. Waduh, muridnya ini nakal ini ya. Saya bikin ngerjain guru. Ulang anak-anak, sabar ya.
Iya, Pak, sabar. Ada wali kelas 11 2 di sini. Memang susah. 26,7, 28, 26,8. Oh, it's a little bit strange. 26.9 degree of Celsius. Oh, it's changed. Nah, 27,1. Iya, tapi ditulis 25. 27,1 derajat Celcius. Itu suhu awal ya. Jadi panaskan sampai suhu kira-kira 50. Jadi ini tadi suhu awal air dingin. Masukkan ke dalam sini ya. Ini. Lalu ini kita panaskan di sini ya. Beda, different bed. Ini sini 25, aja. Sini 25. berarti. Nah, jadi kan yang panas dan dingin beda. Ini air Campur. Aquades ya. Berarti ya itu Aquades sama. Wow, little bit. Nah, grogi. Ini tadi Different place. Nanti